Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah memberikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah minad dunya ilal jannah. Kali ini akan membahas tentang 10 ciri istri yang durhaka. Sebelumnya kami doakan semoga yang menge-share, yang like dan subscribe di channel Samawa ini, semoga Allah memberikan keturunan yang solih-solihah, memberikan rizki yang penuh berkah. Istri solihah adalah satu syarat di antara rahasia keluarga Samawa. Maka kita akan menjelaskan tentang Samawa, artinya adalah terbebasnya seorang istri dari 10 ciri, karena 10 ciri ini adalah ciri-ciri istri yang durhaka. Biang hancurnya rumah tangga dan akan jauh dari keluarga Samawa, satu di antaranya adalah istri durhaka. Maka sahabat, kenali ciri-ciri istri durhaka di bawah ini. Sebelum masuk ke penjelasan 10 ciri istri durhaka, maka Samawa adalah singkatan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dalam ayat tersebut adalah merasa tentram, sedangkan pengertian as-sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Mawaddah dalam ayat Al-Quran itu adalah merasa kasih, sedangkan pengertian mawaddah menurut bahasa adalah cinta atau harapan. Arti warahmah adalah merasa sayang, sedangkan arti warahmah dalam lughat adalah kasih sayang. Dan kata wa di sini hanya sebagai kata sambung yang maknanya adalah dan. Warahmah ini adalah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah, yaitu kasih sayang. Suami adalah kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga, sedangkan istri adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan bendaharanya keluarga. Jika istri durhaka, hilanglah satu bagian dalam menuju keluarga Samawa itu. Dalam kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban suami maupun istri, dan semua itu harus diketahui untuk menuju keluarga Samawa. Namun kadangkala kita semua tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, sehingga si istri durhaka kepada suaminya, sehingga keluarga Samawa yang diharapkan hanya tinggal kenangan, hanya tinggal harapan. Bagi para istri yang mengharapkan keluarga Samawa, ketahuilah ciri-ciri istri durhaka kepada suami agar rumah tangga selamat dunia akhirat. Pertama, nusyuz, artinya tidak taat kepada suami. Nusyuz adalah sikap membangkang, tidak patuh dan tidak taat kepada suami. Wanita yang melakukan nusyuz adalah wanita yang melawan suami, melanggar perintahnya, tidak taat kepadanya, dan tidak ridho pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuknya. Sahabat Samawa, nusyuz ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah menolak ajakan suami ketika mengajaknya ke tempat tidur dengan terang-terangan maupun secara samar, mengkhianati suami, misalnya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain, memasukkan seseorang yang tidak disenangi suami ke dalam rumah, lalai dalam melayani suami, mubadzir dan menghambur-hamburkan uang pada yang bukan tempatnya, menyakiti suami dengan tutur kata yang buruk, mencela dan mengejeknya, keluar rumah tanpa izin suami, menyebarkan dan mencela rahasia-rahasia suami. Seorang istri solihah akan senantiasa menempatkan ketaatan kepada suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan taat kapanpun, dalam situasi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, suka ataupun duka. Ketaatan istri seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan cinta dan memelihara kesetiaan suami. Kedua, tidak menyukai keluarga suami. Terkadang seorang istri menginginkan agar seluruh perhatian dan kasih sayang sang suami hanya tercurah pada dirinya. Tak boleh sedikit pun waktu
dan perhatian diberikan kepada selainnya, termasuk juga kepada orang tua suami. Padahal di satu sisi suami harus berbakti dan memuliakan orang tuanya, terlebih-lebih ibunya. Salah satu bentuknya adalah cemburu terhadap ibu mertuanya. Ia menganggap ibu mertua sebagai pesaing utama dalam mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang suami. Terkadang sebagian istri berani menghina dan melecehkan orang tua suami. Bahkan ia tak jarang berusaha merayu suami untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Terkadang istri sengaja mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang tua dan keluarga suami, atau membesar-besarkan satu masalah, bahkan tak segan untuk memfitnah keluarga suami. Ada juga istri yang menuntut suaminya agar lebih menyukai keluarga istri. Ia berusaha menjauhkan suami dari keluarganya dengan berbagai cara. Ikatan pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan dalam sebuah lembaga pernikahan, namun juga pernikahan antar keluarga. Kedua orang tua suami adalah orang tua istri, keluarga suami adalah keluarga istri, begitupun sebaliknya. Menjalin hubungan baik dengan keluarga suami merupakan salah satu keharmonisan keluarga. Suami akan merasa tenang, bahagia jika istrinya mampu memposisikan dirinya dalam keluarga suami. Hal ini akan menambah cinta dan kasih sayang suami. Keluarga samawa rahimakumullah. Yang ketiga adalah mengingkari kebahagiaan suami. Wanita merupakan mayoritas penduduk neraka. Demikian disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat gerhana ketika terjadi gerhana matahari. Ajaib, wanita sangat dimuliakan di mata Islam. Bahkan seorang ibu memperoleh hak untuk dihormati 3 kali lebih besar ketimbang ayah. Sosok yang dimuliakan namun malah menjadi penghuni mayoritas neraka. Bagaimana ini terjadi? Karena kekufuran mereka. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah mereka mengingkari Allah? Bukan, mereka tidak mengingkari Allah, tapi mereka mengingkari suami dan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat suaminya. Andai kata seorang suami berbuat kebaikan sepanjang masa, kemudian seorang istri melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari seorang suami, maka si istri akan mengatakan bahwa ia tidak melihat kebaikan sedikit pun dari suaminya. Demikian penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengingkari suami dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan suami, inilah penyebab banyaknya kaum wanita berada di dalam neraka. Mari kita lihat diri kita setiap saat. Setiap kita saling introspeksi apa dan bagaimana yang telah kita lakukan kepada suami-suami kita. Jika kita terbebas dari yang demikian, alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Berita gembira untukmu wahai saudariku para wanita. Namun jika tidak, kita sering mengingkari suami, mengingkari kebaikan-kebaikannya, maka berhati-hatilah dengan apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertobat, satu-satunya pilihan untuk terhindar dari pedihnya siksa neraka. Selama matahari belum terbit dari barat atau nafas telah ada di kerongkongan, masih ada waktu untuk bertobat. Tapi mengapa mesti nanti? Mengapa mesti menunggu sakratul maut? Janganlah engkau katakan besok dan besok wahai saudariku. Kejarlah ajalmu. Bukankah engkau tidak tahu kapan engkau akan menemui Tuhanmu? Wahai saudariku, mari kita lihat apa yang telah kita lakukan selama ini. Jangan pernah bosan dan henti untuk introspeksi diri. Jangan sampai apa yang kita lakukan tanpa kita sadari membawa kita kepada neraka yang kedahsyatannya tentu sudah engkau ketahui. Jika suatu saat muncul sesuatu yang tidak kita sukai dari suami, janganlah kita mengingkari dan melupakan semua kebaikan yang telah suami lakukan kepada kita. Maka lihatlah kedudukanmu di sisinya. Sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Rawahu Ahmad. Yang keempat, ciri istri durhaka, kurangnya berterima kasih. Tidak jarang seorang suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istri. Apa yang diberikan suami jauh dari apa yang ia harapkan. Ia tidak puas dengan apa yang diberikan suami.
meskipun suaminya telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keinginan-keinginan istrinya. Istri kurang, bahkan tidak memiliki rasa terima kasih kepada suaminya. Ia tidak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada dia lewat suaminya. Ia senantiasa merasa sempit dan selalu kekurangan. Sifat qanaah dan ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya sangat jauh darinya. Seorang istri yang solihah tentunya mampu memahami keterbatasan kemampuan suami. Ia tidak akan membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Ia akan berterima kasih, mensyukuri apa yang telah diberikan suami. Ia bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat akan terus bertambah. Yang kelima, ciri istri durhaka adalah tidak menjaga penampilan. Terkadang seorang istri berhias, berdandan, dan mengenakan pakaian yang indah hanya ketika ia keluar rumah. Ketika hendak bepergian, menghadiri undangan, ke kantor, mengunjungi saudara maupun teman-temannya, pergi ke tempat perbelanjaan, atau ketika ada acara lainnya di luar rumah. Keadaan ini sungguh berbalik ketika ia di depan suaminya. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang kotor, cukup hanya mengenakan pakaian seadanya. Terkadang kotor, lusuh, berbau, rambutnya kusut emasai. Ia juga hanya mencukupkan dengan aroma dapur yang menyengat. Jika keadaan ini terus-menerus dipelihara oleh istri, jangan heran jika suami tidak betah di rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar ketimbang di dalam rumah. Semestinya berhiasnya dia lebih ditujukan kepada suami. Janganlah keindahan yang telah dianugerahkan oleh Allah diberikan kepada orang lain, padahal suaminya di rumah lebih berhak untuk mendapatkan itu. Keenam, ciri istri durhaka mengungkit-ungkit kebaikan sendiri. Setiap orang tentunya memiliki kebaikan, tak terkecuali seorang istri. Yang jadi masalah adalah jika seorang istri menyebut kebaikan-kebaikannya di depan suami dalam rangka mengungkit-ungkit kebaikannya semata. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Baqarah ayat 264. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat. Dia tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar berkata, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau kita sebut isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Rawahu Muslim. 7. Ciri istri yang durhaka sibuk di luar rumah. Seorang istri terkadang memiliki banyak kesibukan di luar rumah. Kesibukan ini tidak ada salahnya asalkan mendapat izin suami dan tidak sampai mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai aktivitas tersebut melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Jangan sampai amanah yang sudah dipikulnya terabaikan. Ketika suami pulang dari mencari nafkah, ia mendapati rumah belum beres, cucian masih menumpuk, hidangan belum siap, anak-anak belum mandi, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa jadi suami tidak betah di rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar atau di warung kopi. Yang ke-8, ciri istri durhaka cemburu buta. Cemburu merupakan tabiat wanita. Ia merupakan suatu ekspresi cinta. Dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan wajar bila seorang istri merasa cemburu dan memendam rasa curiga kepada suami yang jarang berada di rumah. Namun jika rasa cemburu ini berlebihan, melampaui batas, tidak mendasar, dan hanya berasal dari praduga, maka rasa cemburu ini dapat berubah menjadi cemburu yang tercela. Cemburu yang disyariatkan adalah cemburunya istri terhadap suami karena kemaksiatan yang dilakukannya, misalnya berzina, mengurangi hak-haknya,
menzolimi atau lebih mendahulukan istri lain ketimbang dirinya. Jika terdapat tanda-tanda yang membenarkan hal ini, maka ini adalah cemburu yang terpuji. Jika hanya dugaan belaka tanpa fakta dan bukti, maka ini adalah cemburu yang tercela. Jika kecurigaan istri berlebihan, tidak berdasar pada fakta dan bukti, cemburu buta, hal ini tentunya akan mengundang kekesalan dan kejengkelan suami. Ia tidak akan pernah merasa nyaman ketika ada di rumah. Bahkan tidak menutup kemungkinan kejengkelannya akan dilampiaskan dengan cara melakukan apa yang disangkakan istri kepadanya. Yang kesembilan, ciri istri durhaka adalah kurang menjaga perasaan suami. Kepekaan suami maupun istri terhadap perasaan pasangannya sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya masalah, konflik, kesalahpahaman, dan ketersinggungan. Seorang istri hendaknya senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya agar tidak menyakiti perasaan suami. Ia mampu menjaga lisannya dari kebiasaan mencaci, berkata keras, dan mengkritik dengan cara memojokkan. Istri selalu berusaha untuk menampakkan wajah yang ramah, menyenangkan, tidak merupakan masam, dan menyemujukkan ketika dipandang suaminya. Yang ke-10, ciri-ciri istri durhaka adalah menuntut keluarga yang ideal dan sempurna. Sebelum menikah, seorang wanita membayangkan bahwa pernikahan yang begitu indah, kehidupan yang sangat romantis, seperti yang ia baca dalam novel maupun ia saksikan dalam film-film atau sinetron. Ia memiliki gambaran yang sangat ideal dari sebuah pernikahan. Kelelahan yang sangat capek, masalah keuangan, dan sekudang problematika di dalam sebuah keluarga luput dari gambaran nyatanya. Ia hanya membayangkan indah-indah dan enak-enak dalam sebuah perkawinan. Akhirnya ketika ia harus menghadapi semua itu, ia tidak siap. Ia kurang bisa menerima keadaan. Hal ini terjadi berlarut-larut. Ia selalu saja menuntut suaminya agar keluarga yang mereka bina sesuai dengan gambaran ideal yang senantiasa ia impikan sejak muda. Seorang wanita yang hendak menikah, alangkah baiknya jika ia melihat lembaga perkawinan dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-potong romantika keluarga beserta problematika yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat dan istri kita dihindarkan dari 10 ciri-ciri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.